di Bank Mandiri ya. Betul, dan langsung saja yang kita tunggu-tunggu dari tadi, boleh tepuk tangannya untuk Bapak Dahlan Iskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru deh, ngomong di depan. Nah, demikian juga dari gaya Pak Rektor tadi menyambut saya, bukan saya pengen disambut, saya sebetulnya memperhatikan bagaimana cara dia menyambut. Diam-diam saya memperhatikan bagaimana beliau pidato, bagaimana beliau tampil. Ini juga mengesankan bagi saya bahwa Pak Laude ternyata juga bukan rektor yang biasa-biasa saja. Ini penting. Karena orang biasa-biasa saja tidak akan bisa menghasilkan yang luar biasa. Udahlah, catat itu. Catat itu. Dan karena itu Unisula tambah maju, kreatif, dan yang penting adalah Anda tidak salah kuliah di sini. Itu yang penting. Karena Anda bersandar kepada tembok yang tebal, kepada langit yang tinggi, sehingga saya juga tenang bahwa Anda semua nanti akan menjadi orang yang tidak biasa-biasa saja. Ya tidak harus 100% luar biasa, terlalu baik kalau 100% luar biasa. Harus ada juga yang jelek. Harus ada juga yang jelek. Kenapa harus ada yang jelek? Ini orang Sulawesi Tenggara nggak ngerti bahasa ini. Ya. Kenapa harus ada 1-2 yang jelek? Untuk apa? Kanggo duwen-duwen. Untuk pelengkap. Ya, supaya dunia ini lengkap, begitu. Kalau isinya baik semua, dunia ini namanya bukan dunia, namanya surga. Ya, justru kita hidup di dunia ya harus ada yang baik, harus ada yang jelek. Cuma yang jelek jangan banyak-banyak. Nanti mengganggu. Saudara sekalian, kira-kira begini, mengapa saya bangga dengan perkembangan Unisula? Dan kenapa saya mau datang ke sini? Karena memang ke depan ini tidak ringan. Ke depan ini. Ini umumnya mahasiswa baru umurnya 18. Ya, 17. 17 ya. Saya dulu mahasiswa baru kok 18 ya. Ya, ada yang 17, ada yang 18, ada yang 19, dan 1.000 orang diantaranya dari Sulawesi Tenggara, juga dari kabupaten-kabupaten di Sulawesi Tenggara. Dan begini, ketika Anda nanti lulus, berarti 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi, bagi yang mahasiswa baru maksud saya. Bagi mahasiswa yang tidak lulus-lulus ya lama lagi nanti begitu. Nah, kemudian ketika Anda nanti lulus berarti umur kira-kira 22 atau 23, Anda mungkin perlu menganggur dulu 1 tahun, nggak langsung dapat pekerjaan, nggak langsung bisnis. Berarti umur 23 tahun, ada yang nganggur dulu 2 tahun, mungkin berumur 25 tahun. Terus kemudian ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi profesional, ada yang terus kuliah S2, S3, karena ada juga orang yang hobinya kuliah terus. Nah, anggap aja 10 tahun yang akan datang, Anda nanti yang mahasiswa baru, Anda nanti berumur 27 tahun. Bagi yang sekarang 18 tahun, 10 tahun lagi berumur 28 tahun, dan seterusnya. Pada saat itu nanti Indonesia sudah sangat berbeda dengan yang sekarang. Sudah sangat berbeda. Apalagi kuliah saja sudah pakai cyber seperti sekarang. Itulah sebabnya Anda nanti pilih jadi apa. Dan tadi saya lihat yang angkat tangan lebih dari 50%. Berarti Anda memilih jadi pengusaha, artinya mandiri. Pengusaha itu bisa berbagai macam, artinya Anda memilih mandiri. Dan kemudian seandainya Anda milih jadi profesional, juga profesional seperti apa,
seandainya Anda milih jadi pegawai juga akan seperti apa. Nah, ketika saya seumur Anda, lama sekali, itu Indonesia masih sangat miskin. Pendapatan per kapita cuma $100, miskin sekali. Sekarang ini ketika Anda masuk kuliah, sekarang ini pendapatan per kapita rakyat Indonesia itu sudah 3.500 US dollar. Jadi sudah 35 kali lebih hebat dibanding waktu saya seumur Anda. 35 kali lebih hebat. Nah, 10 tahun lagi ketika Anda mulai berkembang, itu ekonomi Indonesia kira-kira paling tidak sudah 2 kali lipat dari sekarang, bisa 3 kali lipat dari sekarang. Artinya jumlah mobil akan 2 kali lipat dari sekarang, jumlah sepeda motor akan 2 kali lipat dari sekarang, jumlah pesawat terbang akan 2 kali lipat dari sekarang, jumlah penumpang pesawat 2 kali lipat dari sekarang. Itu 10 tahun lagi. Coba Anda bayangkan betapa besarnya ekonomi Indonesia saat itu nanti. Sekarang aja jalan sudah kayak gitu macetnya. 10 tahun lagi 2 kali lipat jumlah mobil. Bahkan bisa 3 kali lipat. Anda bisa bayangkan. Jumlah orang yang naik pesawat 2 kali lipat. Sekarang saja bandaranya sudah tidak cukup. Nanti bagaimana? Nah, ini yang akan terjadi ketika Anda berumur 27 tahun. Ekonomi Indonesia akan luar biasa besar. Apapun yang terjadi. Jadi meskipun sekarang ada orang yang ngomel-ngomel, yang merasa rendah diri, Indonesia masa bisa maju? Indonesia masa bisa maju? Kan banyak yang mengatakan begitu. Nggak apa-apa, ada yang berpendapat demikian. Tapi Indonesia akan menjadi negara maju 10 tahun lagi. Itu, Indonesia akan dikatakan. Ini bukan sekedar manufacturing hub. Ini bukan sekedar omongan yang tidak ada hitungannya. Ini bukan omong kosong. Modal untuk Indonesia menjadi negara maju 10 tahun lagi, paling lambat 15 tahun. Modalnya apa? Pak, kok bisa negara maju, modalnya apa? Masa kita yang kayak gini-gini bisa membuat Indonesia jadi negara maju? Modalnya apa? Modalnya adalah, ini bisa Anda cek, bahwa sekarang ini orang Indonesia yang sudah tidak miskin lagi itu jumlahnya 136 juta orang. Sudah tidak miskin lagi. Jadi kita jangan membicarakan yang miskin-miskin saja. Yang tidak miskin juga harus kita bicarakan. Memang kita masih punya 36 juta orang yang miskin. Itu juga persoalan yang harus kita selesaikan. Tetapi sekarang ini kita punya 136 juta orang yang tidak lagi miskin. Artinya tidak lagi berpikir besok punya beras atau tidak, besok bisa makan atau tidak, Lebaran nanti bisa beli baju baru atau tidak. Tidak mikir itu lagi. Itu ada 136 juta orang. Ini modal yang luar biasa bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Karena orang-orang ini, 136 juta orang ini, pikirannya itu maunya maju gitu. 136 juta ini. Dia tidak pernah lagi berpikir, males lah, mereka tidak berpikir ya sudahlah begini sajalah. Mereka tidak berpikir untuk apa maju. Tidak begitu. 136 juta orang ini semuanya berpikir pengen maju. Nah, orang itu kalau sudah berpikir pengen maju, dia akan maju.
Tapi kalau orang itu tidak berpikir pengen maju, betul-betul tidak maju. Jadi sudah ada sekarang ini 136 juta orang yang setiap hari berpikir bagaimana menjadi lebih maju. Karena 136 juta orang berpikir seperti itu, akhirnya negara menjadi maju. Karena negara ini kan isinya orang-orang. Kalau negara ini isinya orang pesimis semua, negara itu akan mundur. Tetapi Indonesia, ya ada yang pesimis, ada yang optimis, ada yang pasrah saja, ada yang pengen maju, ada yang ngomel terus pekerjaannya tiap hari, tapi ada juga yang bekerja terus tiap hari. Nah, jumlah yang berpikir untuk maju terus ini sekarang jumlahnya sudah lebih banyak karena sudah 136 juta. Sedangkan yang tidak berpikir maju itu jumlahnya sedikit, menjadi minoritas. Nah, inilah modal yang sangat besar bagi Indonesia untuk menjadi negara maju, untuk naik kelas. Nah, sekarang Anda beda dengan saya. Saya ketika umur 30 tahun, Indonesia masih miskin sekali. Seandainya saya kerja keras sekalipun, yang saya peroleh tidak akan banyak. Ibaratnya waktu itu, nasinya itu hanya satu piring. Seberat-berat, sekeras-keras saya merebut nasi itu, dapatnya mungkin ya 1 sendok gitu. Karena nasi satu piring diperebutkan oleh waktu itu 150 juta manusia. Nah, sekarang ini nasinya itu bukan piring lagi. Nasinya itu berbakul-bakul. Banyak sekali, apalagi 10 tahun yang akan datang. Nah, persoalannya adalah apakah nasi yang begitu banyak itu otomatis akan terdistribusi, apakah otomatis akan dibagi kepada semua orang? Tidak. Tetap yang akan mendapatkan nasi terbanyak adalah orang yang mau datang ke tempat nasi itu, orang yang mau mengambil nasi itu. Bagi yang males, dia tetap tidak akan dapat nasi. Nah, itulah sebabnya Pak Rektor memberikan kepada Anda alat untuk merebut nasi itu nanti. Apakah dengan bahasa, apakah dengan karakter Islam yang disebut tadi, apakah dengan penguasaan teknologi. Itu adalah alat agar kelak ketika nasi ini jumlahnya luar biasa banyak di Indonesia, Anda punya alat untuk merebutnya. Dan bagi yang teman-teman pengen menjadi pengusaha, ya memang itulah alat yang cara yang terbaik untuk bisa merebut nasi itu sebanyak mungkin.